Surabaya, kota metropolitan yang terus berkembang menuju modernitas. Tapi masalah banjir tak kunjung usai. Setiap musim hujan tiba, warga selalu dilanda kekhawatiran hingga menimbulkan pertanyaan. Apakah sistem drainase masih belum memadai? Ataukah ada kesalahan dalam proses pengelolaannya? Mari kita telusuri lebih dalam. Masalah banjir di Surabaya bukanlah hal yang baru. Genangan air kerap kali menjadi pemandangan yang akrab mengganggu aktivitas warga. Bahkan tak jarang banjir dapat merusak infrastruktur perkotaan. Sistem drainase yang seharusnya menjadi solusi justru malah menjadi sumber masalah. Menurut data BMKG di awal tahun 2025, kota Surabaya memiliki curah hujan yang tergolong menengah hingga tinggi, mulai dari 200 mm hingga 400 mm. Selain itu, kondisi topografi kota yang sebagian besar berupa dataran rendah juga menjadi faktor penyebab banjir. Sistem drainase yang ada tampaknya belum mampu menampung volume air yang besar. Seperti kasus di daerah Surabaya Barat, pada 15 Maret 2025, terjadi banjir yang tingginya mencapai 50 cm di kawasan Danau Unesa Lidah Wetan. Bagaimana bisa genangan air yang seharusnya surut dalam hitungan menit, justru bertahan hingga 1,5 jam? Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Warga Kota Surabaya, Windo Gusman, menyatakan bahwa banjir ini diakibatkan tingginya debit air sungai. Padahal faktanya salah satu faktor yang juga menyebabkan air tak kunjung surut adalah kondisi drainase yang kotor akibat tidak dilakukan pembersihan secara rutin. Di sisi lain, daerah Surabaya bagian selatan khususnya Ketintang sedang menatap masa depan dengan harapan. Eri Cahyadi telah mencanangkan rencana ambisius untuk menuntaskan banjir di kawasan ini pada tahun 2025. Proyek pembangunan rumah pompa, pemasangan box culvert, dan pelebaran saluran air direncanakan guna membebaskan kawasan ini dari genangan. Warga menanti realisasi janji dan mempertanyakan kelanjutan dari proyek tersebut. Akankah Ketintang benar-benar terbebas dari banjir? Atau rencana ini hanya akan menjadi wacana yang tergerus oleh waktu? Banyak warga membandingkan era Risma saat menjabat sebagai wali kota Surabaya dengan Eri Cahyadi yang baru menjabat sejak Februari 2021 hingga saat ini. Menurut warga, Risma diakui lebih bisa menepati janjinya dan lebih handal dalam menangani banjir daripada wali kota sekarang. Inovasi Risma soal rumah pompa diakui sebagai peninggalan yang berdampak besar dalam mengatasi banjir. Ketika rumah pompa ditemukan tidak berfungsi, Risma dengan sigap memanggil kepala dinas untuk memperbaikinya. Kalau aku so far dulu waktu Bu Risma kayak masih kecil banget, gak terlalu paham tentang tata letaknya juga. Tapi yang aku rasain mulai dari lingkungannya, terus buat kebersihannya juga dari lingkungan penataan kotaknya itu juga lebih tertata dan rapi gitu kalau di Bu Risma. Kalau misalnya Pak Eri ini kayak masih terlalu kurang peduli dengan hal seperti itu. Lantas, bagaimana dengan era Eri Cahyadi dan Armuji kini? Setelah menjabat selama 3,5 tahun, Eri Armuji kembali maju dalam Pilkada Surabaya 2024 dengan membawakan 7 visi misi. Salah satu program prioritasnya dalam agenda transformasi bidang infrastruktur dan lingkungan adalah memantapkan penataan sistem drainase menuju Surabaya bebas banjir. Tapi, apakah realitanya akan sesuai dengan rencana? Nyatanya, jabatan 3,5 tahun sebelumnya masih belum cukup untuk menuntaskan masalah banjir. Tadi saya katakan, ini butuh 9,8 triliun. Kita mau berapa lama? Setahun? 5 tahun? Nanti akan saya bahas dengan DPRD. Dengan anggaran 9,8 triliun rupiah pada periode jabatan 5 tahun ke depan, akankah Eri Armuji bisa menepati janjinya untuk menjadikan kota Surabaya bebas banjir? Tapi karena kita punya drainase yang sudah terkoneksi hari ini, maka ketika hujan surut dan ketika hujan reda, air yang di Kali Surabaya dan di Kali Jagir itu turun sedikit, maka langsung seperti ini, sudah cepat. Tapi pemerintah kota membantu dengan mempercepat dengan menggunakan mobil-mobil PMK. Alhamdulillah, ini juga sudah normalnya sangat luar biasa, maksimal, sehingga kita pantau terus di sana, sehingga hujan deras tidak ada genangan juga di sana, karena kita bergerak semuanya. Pemerintah
Pemerintah berulang kali mengklaim bahwa sistem drainase di kota ini telah optimal. Namun apakah klaim tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan? Mari kita dengar langsung suara-suara warga yang merasakan dampaknya. Kondisinya itu cukup memprihatinkan ya, karena walaupun hujannya itu udah reda, tapi banjirnya itu tetap tinggi gitu, jadi menggenang sampai ke setengah ban motor. Kalau pas musim hujan itu cukup sering ya, apalagi ketika hujannya itu nggak terlalu deras itu tetap aja airnya itu naik gitu, jadi ya tergolong sering gitu. Paling parah yang pernah saya alami ya itu ketika sampai ke setengah ban motor, jadi kan kalau ada jalan lubang atau ada paku atau apa itu kan nggak kelihatan ya, jadi membahayakan banget ketika berkendara. Ya banjir, bakmi banjir ya susah Pak jualan. Merugi sih Kak sebenarnya, merugi. Soalnya kan kalau banjir orang jalan juga sepi itu. Kalau misalkan jalan kaki sih pasti mempengaruhi mobilitas ya Kak. Jadi lebih orang-orang pasti bakal menghindari genangan tadi itu. Tapi kalau misalnya kita naik motor kayak enggak. Kalau berpergian tentu ya, karena ya itu tadi banjirnya kan nutupin jalan, jadi nggak kelihatan. Terus habis itu kalau hujan kan pakaiannya basah gitu ya. Terus kalau mati listrik pernah sih, kalau ketika hujan gede disertai badai atau angin gitu biasanya mati lampu. Kalau menurutku kurang sih Kak, karena apa ya, buat serapan juga saat ini kalau di Surabaya dilihat-lihat juga serapan, terus tempat pengaliran airnya juga kurang. Saya kira beberapa tuh kalau misalkan lihat kayak di Kentinang ini, itu masih ada beberapa bagian yang dia tuh masih sering terendam oleh banjir. Sistem drainasenya sebenarnya bagus, tapi kurang apa ya, keteledoran masyarakat sih Kak, dengan cara buang sampah sembarangan, bikin sumbat. Mungkin di sebagian daerah sangat berfungsi dengan baik ya, tapi kalau di daerah yang saya lewati tersebut itu belum berfungsi dengan baik, jadi ya itu masih banjir dan membahayakan banget. Oke, kalau misalkan aku kayaknya bakal mulai dari warga-warganya dulu sih. Kalau misalkan warga-warganya aku lebih pertama dia harus tahu tentang bagaimana cara membersihkan selokan, terus gimana ngerawat lingkungannya, jadi agar penyumbatan airnya di dalam selokan tuh nggak terjadi. Terus kedua, masih kan beberapa nih masih ada nih, kalau misalkan contoh dari beberapa warga masih sering juga buat buang sampah sembarangan. Terus kalau misalkan buat limbahnya biar agar selokannya itu tidak tersumbat dan sebagainya masih sering. Kalau misalkan untuk pemerintah kayaknya lebih bayakin serapan air di beberapa bagian kota Surabaya aja sih. Ya itu mungkin lebih fokus ke drainase ke titik-titik yang masih banjir dan juga kayak membenahi jalan supaya pengendara motor ataupun mobil itu selamat gitu ya, nggak terjadi kecelakaan. Upayanya sih seharusnya pemerintah lebih mengamati tempat-tempat yang rawan banjir sih Kak. Kayak wilayah sini, wilayah Surabaya Timur gitu. Dari hasil investigasi, terlihat jelas bahwa klaim optimalisasi sistem drainase masih jauh dari kenyataan. Pernyataan warga bukan sekedar keluhan, tetapi juga cerminan dari hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman. Warga Surabaya tidak ingin lagi menjadi korban dari sistem yang tidak berfungsi. Banjir bukanlah takdir. Surabaya berhak atas sistem drainase yang lebih layak. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kesulitan warga, sementara masyarakat perlu aktif dalam menjaga lingkungan. Jadi, kapan Surabaya bisa menjadi kota modern yang bebas banjir? Saya Ayun Permata, sampai jumpa di episode selanjutnya.